Kalau yang namanya bid'ah itu semua amalan tertolak. Kalau kalian melakukan tahlilan, melakukan takziah di rumah 1 hari, 3 hari, 7 hari, kalian mengajarkan, mendakwahkan kesesatan. Gitu ya Ustaz ya. Itu artinya secara tidak langsung kalian mengajarkan kepada kesesatan. Kalian menyesatkan orang lain. Apa enggak kalian nggak berdosa? Gitu ya Ustaz. Kalian pengen ngasih pahala, pengen ibadah sama orang tua, tapi dengan cara yang salah. Hati-hati, di luar ini sudah terlalu banyak, terlalu banyak istilah itu wong yang mengaku guru, padahal yang diajarkan adalah kesesatan. Astagfirullah. Banyak yang tersesat gitu ya Ustaz ya. Iya. Nah, justru itu Ustaz Antum ya, dari tadi antum. Saya dengerin. Antum menghina saya. Saya dengerin, Jangan tertawa terus. Itu penghinaan. Ya kan ini ibadah, Ustaz. Kita ketawa sambil ngomong sambil ketawa. Apa salahnya kan? Masa sambil melotot kan nggak boleh, nggak enak sama orang tua. Tapi tertawa antum itu melecehkan saya. Astagfirullahaladzim. Iya Ustaz, maafkan dulu. Saya lihat muka dia itu udah kesel saya. Mungkin gara-gara semalam mungkin ya maklumkan lah teman kami Ustaz. Antum kalau mau masuk ke sini, antum jangan lagi seperti kemarin. Ya. Ini rumah saya. Antum bertamu sini sudah saya terima, sudah baik-baik. Sudah bersyukur. Oke lah Ustaz, agak dini ya. Kita harus tetap istighfar, astagfirullahaladzim saya jadi ini yang malam kita. Saya jadi nggak enak suasana ini. Padahal saya sebenarnya pengen ngomong banyak sama kamu. Yaudah, gimana? Jadi ya alhamdulillah saya ulang kembali Ustaz ya. Kita masih bisa bersilaturahim kembali. Ya saya senang lah untuk silaturahim sama Ustaz Abroni lah, katakanlah, yang sangat menghargai kami. Namun ada kesalahpahaman mungkin dari teman kami dengan perbedaan tadi, saya juga mohon maaf ya. Tapi Ustadz, sini kan saya kan pengen tanya soal apa ya? Soal misalkan nih, saya kan biasanya sama keluarga kami untuk misalkan kemarin kan almarhum bapak saya kan meninggal. Terus kami mengadakan tahlilan itu. Saya kan pengen tahu kenapa salahnya, kan mungkin kan biar belajar gitu. Kan sudah saya jelaskan. Dari awal kan sudah tahu. Sesuatu yang diada-adakan itu bid'ah. Kita pegang itu saja. Itu saja Ustaz. Ya, pegang itu saja sudah. Kalau yang namanya bid'ah itu semua amalan tertolak. Kalau kalian melakukan tahlilan, melakukan takziah di rumah 1 hari, 3 hari, 7 hari, kalian mengajarkan, mendakwahkan kesesatan. Itu ya Ustaz ya. Itu artinya secara tidak langsung kalian mengajarkan kepada kesesatan. Kalian menyesatkan orang lain. Apa enggak kalian nggak berdosa? Gitu ya Ustaz. Kalian pengen ngasih pahala, pengen ibadah sama orang tua, tapi dengan cara yang salah. Kalau Pikir. jadi kalau udah terjadi seperti itu gimana Ustaz? Ya stop. Oh, udah stop ya. Jangan dibilang. Bilang ya jangan disuruh orang datang. Biar kita sendiri ibadah, ngaji sendiri. Itu pahalanya sudah sampai. Udah sampai itu ya. Makanya saya tuh pengen bertanya itu. Jadi itu nanti saya ajak keluarga jangan lagi gitu ya. Jangan. Kalau kalian ini memang di saat sekarang ini kalau kita ngamalkan agama yang betul, sudah secara sunnah itu memang berat, tapi memang harus. Ini masalah akidah. Kita nggak boleh ikut-ikutan orang. Nggak boleh kita ikut-ikutan orang. Masalah akidah itu nggak boleh ikut-ikutan adat, ikut-ikutan kebiasaan orang, ikut-ikutan guru-guru orang-orang tua kita dulu. Nggak boleh ya. Terus apa aja sih Ustadz nih, saya kan mau tanya yang menurut Ustadz yang kan perbedaan yang tidak harus dilakukan tuh apa saja nih Ustadz? Boleh tahu mungkin nanti kan ke depan saya kalau ketemu yang seperti itu nanti saya kan bisa tahu oh ini nggak boleh gitu. Misalkan contoh apalagi selain itu kayak misalkan ketika ada yang meninggal, cukup kita yasin, cukup kita baca Quran di rumah
sama keluarga sendiri-sendiri itu sudah sampai, otomatis sudah sampai seluruh amal ibadah anak yang soleh dan soleha itu sudah sampai pahalanya kepada orang tua. Itu. Selain itu Ustadz, misalkan nah kayak bertasbih boleh nggak Ustadz? Tasbih boleh. Tasbihnya gimana? Tasbih maksudnya pakai tasbih. Itulah. Allah sudah kasih jari kan? Oh pakai jari maksudnya ya. Allah sudah ajarkan melalui Nabi. Kenapa kan Nabi pakai tasbih? Apakah dengan fasilitas yang Allah sudah berikan sama kita nggak cukup? Berarti itu nggak boleh juga Ustadz ya? Jadi begini prinsipnya, Nak. Prinsipnya itu kamu amalkan apa yang sudah koridornya itu sudah cukup dengan sunnah-sunnah. Baca dalam hadis Sahih Bukhari, hadis-hadis yang betul, ya. Nggak perlu ditambah-tambah ataupun dikurang-kurang. Jangan kita merasa kita lebih pintar, merasa dengan kita amalkan ini